Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Anissa Nelabiba dengan NIM 23030654012 dari PIB 2023. Di sini aku akan menjelaskan tentang pemutih klorin beras untuk memenuhi UTS kimia rumah tangga yang didoseni oleh Bapak Wahyu. Nah, pasti kalian tidak asing kan dengan kata pemutih? Ya, biasanya pemutih dipakai untuk memutihkan baju yang terkena noda. Nah, apa sih pengertian dari pemutih sendiri? Pemutih merupakan zat kimia yang digunakan untuk memutihkan, mencerahkan, atau menghilangkan noda. Pemutih dapat digunakan di rumah tangga atau industri. Fungsi pemutih sendiri bisa memutihkan pakaian dan juga memutihkan wajah atau tubuh. Nah, efek samping dari pemutih, bahan pemutih pakaian umumnya mengandung senyawa klorin yang dapat merusak serat kain dan warna pakaian. Senyawa klorin juga dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Bahan pemutih kulit yang mengandung merkuri atau raksa yang berlebihan dapat merusak sistem saraf. Nah, untuk pencegahan, bisa menghindari penggunaan jenis pemutih yang mengandung merkuri dan menggunakan produk pemutih jika kotoran atau noda sudah dihilangkan oleh sabun dan deterjen. Nah, tadi disebutkan pemutih seperti senyawa klorin ya. Nah, klorin merupakan bahan kimia yang biasanya digunakan sebagai pembunuh kuman dan pemutih. Klorin merupakan pestisida yang bersifat toksik. Pada suhu ruangan, klorin berbentuk gas yang berwarna kuning kehijauan dan mempunyai bau yang tajam serta iritatif, seperti warna mengkilap, licin, dan warna lebih putih. Zat klorin akan bereaksi dengan air membentuk asam hipoklorus yang diketahui dapat merusak sel-sel dalam tubuh. Nah, apakah klorin itu berbahaya? Tentunya klorin sangat berbahaya. Efek penggunaan klorin bisa menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh dan kerusakan saraf yang menyebabkan stroke atau kelumpuhan. Klorin dapat merusak mukosa lambung yang akan menyebabkan penyakit gastristis. Klorin dalam tubuh manusia dalam jangka pendek dapat mengakibatkan penyakit gastritis dan iritasi usus, sedangkan dalam jangka panjang yang terakumulasi dalam tubuh akan menyebabkan penyakit kanker hati dan ginjal. Nah, dari video ini tips untuk memilih beras yang baik yaitu beras berwarna keputih-putihan dan sedikit mengkilat, butiran-butiran biji beras tanpa utuh atau tidak banyak yang patah, beras tidak mengeluarkan bau yang tidak wajar seperti bau apak dan bau karung, beras tampak bersih dari kotoran seperti debu. Beras sendiri merupakan suatu bahan makanan sumber pemberi energi untuk umat manusia. Beras yang baik, beras yang jika menghasilkan nasi yang empuk atau pulen dan memberi aroma yang harum. Lekat tidaknya butiran-butiran beras setelah dimasak ditentukan oleh perbandingan kandungan dua zat penting di dalamnya, yaitu pada kandungan amilosa dan kandungan amilopektin. Beras yang kandungan amilopektinnya tinggi akan lebih lekat jika dimasak. Kandungan nutrisi beras merupakan sumber karbohidrat utama. Karbohidrat tersebut terdiri dari pati atau bagian utama, pentosan, selulosa, hemiselulosa, dan gula bebas. Baru-baru ini terungkap sejumlah oknum yang melakukan pengoplosan dan pemutihan beras menggunakan zat kimia. Menurut dosen metalurgi Universitas Hasanuddin, hal tersebut dilakukan untuk meraup untung karena beras yang putih dinilai berkualitas dan berharga tinggi. Diketahui bahan kimia yang paling sering digunakan untuk memutihkan beras adalah klorin. Namun hal tersebut dinilai berbahaya bagi kesehatan manusia. Lantas apa bahaya klorin jika terkandung dalam beras? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Belum lama ini, Polres Serang membongkar gudang yang dijadikan tempat pengoplosan dan pemutihan beras bulog agar menjadi beras premium dengan berbagai merek. Dilansir dari CNN,
beras bulog yang telah diputihkan dibungkus dengan merek Ramos dan bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional. Menurut berasmagnis.com, bahan kimia yang paling sering digunakan untuk memutihkan beras adalah klorin. Klorin digunakan sebagai disinfektan pada pengolahan air minum. Dalam industri tekstil dan kertas, fungsi klorin pada kedua industri tersebut adalah sebagai pemutih dan penghalus. Dalam wawancara dengan seorang dosen metalurgi dari Universitas Hasanuddin, Andi Muhammad Ansar, SSI MSI, terungkap bahwa penggunaan klorin dalam pemutihan beras dapat menimbulkan dampak kesehatan yang serius, seperti gangguan pernafasan, kerusakan pada usus lambung, hingga risiko penyakit kanker pada hati dan ginjal. Klorin berinteraksi dengan komponen-komponen beras, menghilangkan beberapa komponen pada permukaan beras sehingga terlihat putih. Pemutihan beras dengan klorin dapat mengubah tekstur, daya cerna, dan kandungan nutrisi beras, mengurangi protein dan serat yang penting. Ansar juga mengungkapkan alasan penggunaan klorin ini untuk mendapatkan untung besar, karena beras yang putih akan dinilai berkualitas dan berharga tinggi. Untuk menjaga keamanan konsumen, pemerintah telah mengatur larangan penggunaan klorin dalam pemutihan beras. Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Kesehatan menetapkan bahwa bahan kimia berbahaya, termasuk klorin, dilarang digunakan dalam proses penggilingan padi, huler, dan penyosohan beras. Namun temuan klorin dalam beras di Kota Tangerang menunjukkan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Meskipun klorin telah lama menjadi bagian dari proses pemutihan beras, terdapat alternatif lain yang lebih aman. Metode seperti penggilingan beras, pemutihan dengan uap, perendaman dalam larutan alkali, dan teknologi penggilingan baru dapat digunakan untuk memutihkan beras tanpa mengandalkan klorin. Pilihan ini memberikan solusi yang lebih aman tanpa mengorbankan kualitas nutrisi beras. Dalam konteks ini penting bagi produsen beras untuk memastikan bahwa metode pemutihan yang digunakan